Oke, selamat malam semuanya. Kita kembali kepada kuliah Anfisman 2 ya. Saya harap kalian boleh dengar suara saya ini. Yaitu kita akan meneruskan mengenai sistem ginjal dan urinari ya. Yaitu kuliah yang ketiga pada hari ini. Nah, coba kita akan polling dulu ya. Aku tanya dulu kalian coba ini untuk mengulang atau menyegarkan pengetahuan kuliah yang kemarin, yang minggu lalu ya. Coba yang udah install Firefox dibuka ya. ID-nya, oh ID-nya belum ya. ID kok belum ada ID-nya. Bentar ya, bentar. Oke, silakan ya delete. Oke, start polling. Ayo. Bisa nggak ya? ID-nya Pak. Itu 129 770 77 Kelihatan nggak? Oh, ini belum di-share ya? Saya Iya, udah Pak. belum di-share ya. Nah, yuk. Di antara faktor-faktor di bawah ini, manakah yang akan meningkatkan laju filtrasi glomerular? Masih ingat? Yang mana? Terus ya. Oke, ya ada yang A, ada yang B. Jadi mana? Ya. Jadi kalian masih harus ingat ya. Jadi tekanan hidrostatik
yang mempengaruhi, ya. Sedangkan tekanan hidrostatik ini yang cairan interstisial ini akan mengurangi malahan, ya, akan mengurangi. Karena dia ini adalah outward, ini adalah inward pressure, ya. Kamu kalau lihat lagi catatannya ya yang minggu lalu, ya. Sudah saya upload. Oke, sekarang ini. Suatu zat X mempunyai konsentrasi dalam plasma 100 milimol per liter. Setelah difiltrasi di glomerulus, konsentrasi dalam filtrat adalah 80. Konsentrasi dalam urin adalah 110. Pernyataan manakah yang betul? Ayo, bisa nggak? 50-50 ya. Jadi yang benar yang mana ini? Coba kalian ini jelaskan pada saya. Nah, coba yang jawab satu yang mana siapa? Ayo. Siapa ini yang mau jawab? Ari? Iya, Pak. Ya, jawaban kamu apa, Ari? Sekresi, Pak. Sekresi, kenapa sekresi? Saya ngelihat konsentrasi di urin itu bertambah, Pak. Nah, jadi berarti Jadi dia dikeluarkan. pasti ada ya, ada sekresi Iya. kan. Sedangkan Heeh. yang di plasma aja lebih rendah kan, ya. Iya. Pasti ada yang dikeluarkan. Sedangkan kamu apakah dia mengalami reabsorpsi atau tidak? Hmm, Bisa iya, bisa tidak konsentrasi ya. dalam. Iya, bisa iya, bisa tidak sih, Iya, Pak. jadi dia kan setelah difiltrasi di glomerulus, kalau filtrasinya 80% ya dia akan hasilnya 80, ya kan? Kalau filtrasinya 100 dia akan 100 juga, ya. Nah, kalau dia filtrasinya 100%, dia masih cuma 80, berarti dia ada reabsorpsi, ya. Cuma di sini kita nggak tahu filtrasinya itu 100% atau berapa persen, ya. Jadi kita Mm-mm. nggak pasti ya mengenai reabsorpsi ini nggak pasti, ya. Yang pasti dia pasti ada sekresi, ya. Iya. Setuju nggak yang lain? Setuju, Pak. Ya, nah seperti inilah ya yang untuk tes bahwa kalian tuh paham nggak sama kuliah yang lalu, ya. Oke. Ya, Pak. Sekarang kita yang kuliah minggu lalu itu sudah membicarakan mengenai filtrasi dan reabsorpsi, ya. Sekarang kita membicarakan mengenai sekresi, ya. Nah, dalam sekresi di tubulus, ya, sekresi tubular kita bilang ya, atau bahasa Inggris tubular secretion, ya. Nah, kita tahu bahwa ada tubulus proksimal ya yang dekat itu ya, yang dekat dengan nefron kapsul Bowman itu, dia akan memberikan sekresi kepada asam urat ya, kalian tahu asam urat kan, garam-garam empedu ya, metabolit dan obat-obat tertentu, dan juga sebagian kreatinin ya. Jadi kreatinin ini sebagian akan mengalami sekresi. Apa sih kreatinin ini, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, di tubulus distal kan, habis tubulus proksimal, tubulus distal kan, kebanyakan sekresi aktif terjadi di sini. Jadi kebanyakan sekresi ini malah terjadinya di tubulus distal karena dia sudah dekat ya, udah dekat ke collecting duct ya, dan dia sudah mau dibuang ya. Jadi cepat-cepat masuk gitu ya. Nah, termasuk asam-asam organik dan kalium ya, hidrogen itu maksudnya asam ya, obat-obat serta protein Tam-Horsfall
ya, Tham-Horsfall. Apa itu protein ini? Protein ini adalah komponen utama hyalin cast. Ya, hyalin cast ini kalau kita lihat di dalam mikroskop, ya kalau kita lihat di bawah mikroskop seperti suatu selaput jernih, ya seperti bawang itu kalau kamu iris ya ada selaput jernihnya, ya. Nah itulah dia namanya hyalin cast. Nah kalau ini adalah tubulus, ya di sini adalah umpama di sini adalah tubulus, ya. Nah seperti kita ketahui bahwa di sekitar tubulus itu terdapat pembuluh darah, ya, kapiler yang kita sebut peritubular kapilari, ya. Peri artinya dekat, ya kan? Jadi artinya kapiler-kapiler yang dekat dengan tubulus, ya. Atau nama lainnya adalah vasa recta, ya. Jadi ini peritubular kapilari itu ada nama lain, nama lainnya adalah vasa recta, ya. Nah, kalau seperti ini Na ya dari tubulus keluar lagi masuk ke kapiler, ini namanya reabsorpsi, ya. Sedangkan sekresi adalah dari kapiler dia masuk ke dalam tubulus, ya, yang akhirnya akan dimasukkan dalam collecting duct dan akhirnya dibuang di dalam urin, ya. Nah, pada gambar ini dituliskan bahwa di area PCT, PCT kan ini proximal convoluted tubule, ya, PCT, ya. Di sini ya. Nah, yang saya buletin sini ya. Nah, ini 65% dari volume filtrat ya yang akan diserap kembali melalui reabsorpsi, yaitu air, ya, garam natrium, bikarbonat dan ion-ion lain, ya. Juga glukosa, asam amino dan zat-zat makanan, ya. Jadi ingat glukosa, asam amino dan zat makanan juga akan mengalami reabsorpsi, ya. Sedangkan ion hidrogen, ya, amonia NH4 dan beberapa jenis obat akan mengalami sekresi. Jadi di sepanjang ini nanti ya dia akan mengalami sekresi, ya. Nah, di area loop of Henle, di sini ada loop of Henle, ini kan namanya loop of Henle, ya. Nah, tepatnya pada tubulus yang menurun ini disebut descending, ya, menurun. Air akan mengalir bebas dari dalam tubulus keluar melalui aquaporin. Jadi kamu kalau lihat sini air kemana arahnya? Ke interstisial, ya, dari tubulus keluar, ya, melalui aquaporin, ya. Nah, di bagian awal dari ascending loop of Henle ini kan descending, ya. Descending dia tipis dindingnya, ya, dia bisa keluar tuh air, ya, ada pori-pori. Nah, di bagian awal descending, bagian yang naik sini, ini kan bagian yang naik, ya. Yang dindingnya tipis, urea akan disekresi ke dalam tubulus. Jadi di sini gantian, ya, urea yang akan masuk ke dalam tubulus, ya. Nah, pada bagian ascending loop yang dindingnya tebal, ini dindingnya tebal, ya, thick segment namanya, dindingnya tebal, air tidak dapat keluar, tetapi natrium, kalium, dan klorida dapat keluar. Ya, yang ini natrium, kalium, klorida dapat keluar. Ya. Nah, pada bagian distal tubul, bagian distal ini tubulus, ya, terjadi sekresi kalium, ya, ini yang hijau ini, ya, sekresi kalium. Jadi dibantu oleh aldosteron, hormon aldosteron, ya. Dan juga reabsorpsi natrium. Jadi kalau kamu lihat di sini ada reabsorpsi natrium, ya, juga dibantu oleh aldosteron, ya. Dan kalsium, ya, kalsium juga mengalami reabsorpsi dengan bantuan hormon paratiroid, ya, hormon paratiroid. Oke. Nah, terakhir sebelum masuk ke ureter, dia kan akan masuk ke ureter, tapi filtrat ini akan melewati collecting duct, ya, collecting duct,
Di sini kalium akan disekresi lagi oleh aldosteron. Jadi kalium ini ya, yang masih bebas ini dia akan dikeluarkan lagi ya, melalui disekresikan lagi ya, dengan dibantu oleh aldosteron ya. Sedangkan usaha terakhir untuk reabsorpsi air, natrium dan urea. Jadi pada saat ini ya, akan ada usaha terakhir untuk mereabsorpsi kembali air, natrium, dan urea. Ya, jadi mana ini? Reabsorpsi sini ya. Jadi air, natrium, dan urea. Ya, akan disekresikan. Ya, untuk diabsorpsikan, jadi jalan ke sini. Ya, direabsorpsi. Oke. Cairan interstisial ya, yaitu cairan di antara sel sini di luar tubulus ya. Di bagian medula ini konsentrasinya semakin dalam semakin pekat, osmolaritinya bertambah. Kenapa? Karena air ya akan jadi kita ngomongnya itu di cairan interstisial ya. Interstisial berarti di sini ya. Cairan interstisial ya. Medula makin lama makin pekat. Kenapa? Karena adanya natrium, kalium dan sebagainya yang keluar ya. Jadi akhirnya di sini dia akan jadi pekat. Oke. Nah, hal ini dimungkinkan karena adanya NaCl dan urea. Ya, jadi urea dan NaCl. Ya, ini bertujuan supaya filtrat yang sampai ke tubulus distal menjadi encer atau hipoosmolar. Ya, jadi kita mau filtratnya sampai ke tubulus distal ini adalah encer, ya, hypoosmolar. Nah, hasil datanya ialah urin yang mempunyai urin yang mempunyai osmolaritas berkisar antara 50 sampai 1.200. Jadi kalau kita lihat dari 50 sampai 1.200 itu jauh sekali, ya. Tetapi ya kita diberikan ini adalah normal ya. Nah, diberikan suatu rentang yang agak jauh supaya apa? Karena kemungkinan itu dipengaruhi oleh seperti minumnya kita, ya dipengaruhi oleh apa? Selain minum juga cuaca dan sebagainya ya. Nah, kalau kita kurang minum maka urin akan lebih pekat dan sebaliknya ya. Bagian dari loop of Henle yang menurun descending itu tembus air ya karena dia tipis ya, tembus air. Jika air yang diserap kembali reabsorpsi ya, dan yang keluar dari dalam tubulus keluar yaitu cairan interstisial ya di sini. Oke. Semakin menurun, semakin dalam turunnya ya, semakin banyak air yang keluar. Dan sini sudah keluar. Jadi di sini kalau dia mendalam sini dia akan banyak air yang sudah keluar. Ya. Maka semakin pekat cairan filtrat ya, jadi kan airnya sudah keluar di sini, jadi nanti filtratnya di sini yang di collecting duct ini semakin pekat ya, sampai akhirnya mencapai dasar dari loop of Henle ini ya, dia menjadi hiperosmolar ya karena yang tidak dikehendaki ya. Nah, dia akhirnya dia menjadi hiperosmolar. Oke. Nah, pada bagian ascending limb, tubulus yang naik, ya. Nah, terutama pada bagian yang tebal itu tidak tembus air, ya. Maka natrium dan klorida, ya, dapat keluar secara pasif daerah yang berdinding tipis, 1/3 dari bawah, ya. Dan secara aktif kalau dia mau keluar dari dinding tebal ini, ya, dia harus menggunakan transport aktif ya dengan ATP ya, dan secara aktif di daerah berdinding tebal ya 2/3 di atas ini. Oke. Secara pasif artinya berdifusi mengikuti gerakan gradien konsentrasi, perbedaan konsentrasi ya.
Sedangkan secara aktif maksudnya melawan arus memakai tenaga pompa ATP. Ya, ketika Na dan Cl sudah keluar dari tubulus, maka cairan filtrat di dalamnya menjadi lebih encer. Ya, jadi kalau dia sudah keluar dari tubulus, Na dan K ini tadi, ya, Cl juga, oke, cairan filtrat di dalamnya akan jadi lebih encer, ya, osmosis menjadi rendah. Ya kan, ingat osmosis itu bergerak dari yang konsentrasinya tinggi ke bergerak dari konsentrasinya rendah ke tinggi, ya. Nah, ketika filtrat mengalir masuk ke collecting duct, oke, urea akan keluar ke cairan interstisial. Jadi kan tadi urea udah masuk ke sini, ya, nanti urea pun akan keluar lagi. Oke. Jadi filter urea akan keluar ke cairan interstisial. Dari sana urea akan masuk ke dalam bagian tubulus yang naik, yang berdinding tipis, dan demikian pula di recycle lagi ketika masuk ke collecting duct. Ya. Kelihatannya seperti tidak ada kerjaan si urea ini masuk keluar, kan dia masuk ke sini, ya, terus sampai sini sampai sini sampai sini, dia keluar lagi, ya, keluar lagi, kayaknya kurang kerjaan ya, kalau dilihat ya, oke. Kelihatannya seperti tidak ada kerjaan nih si urea ini ya keluar masuk, tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat osmolaritas di bagian tersebut jadi naik, ya. Kalau dia masuk ke sini nanti osmolaritasnya di sini menjadi naik. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau kan tadi kan di sekitar tubulus ini ada pembuluh darah yang kita sebut vasa recta, ya, vasa recta ataupun peritubular, ya, nama lainnya peritubular. Jadi aliran darah di dalam vasa recta itu agak perlahan sehingga kandungan darah di dalamnya akan menjadi seimbang dengan cairan interstisial di medula, ya. Oleh sebab itu, darah dalam vasa recta yang meninggalkan bagian medula akan sama dengan plasma darah di bagian tubuh lainnya, dan konsentrasi larutan di medula yang tinggi tetap terjaga. Jadi di sini konsentrasinya tinggi, di bawah sini tetap terjaga. Karena apa? Karena memang NaCl itu juga, ya, menyumbangkan, oke, kepada daya tariknya, ya, itu tenaga untuk menarik itu, ya. Jadi konsentrasinya, perbedaan konsentrasi, ya. Nah, jika tidak ada ADH, ADH itu apa? Antidiuretik hormon. ADH itu hormon antidiuretik, ya. Jika tidak ada ADH, nah berarti kan reabsorpsi air nggak bisa kan? Karena nggak ada ADH berarti reabsorpsi air itu kecil, ya. Nah, maka urin kita akan sangat encer karena filtrat urin yang sampai filtrat encer yang sampai ke collecting duct akan dikeluarkan terus sebagai kemih. Ini kamu ngerti nggak? Kan filtratnya tadi kan turun ke sini, ya. Di sepanjang jalan nih dia akan ada pengeluaran H2O, ya. H2O akan dikeluarkan di collecting duct, ya. Nah, sekarang dikatakan, ya, kalau nggak ada ADH, ya, maka ADH itu kan yang membuat air jadi gampang direabsorpsi, ya. Nah, karena nggak ada, maka urin kita adalah sangat encer karena filtrat encer yang sampai kepada collecting duct, ya, akan terus dikeluarkan sebagai benih kemih. Oke. Ketika osmolalitas cairan ekstraseluler naik, ya, ini mana ekstraseluler kan, ya, naik, kadar ADH dalam darah juga akan naik, ya, sehingga jadi ini dalam konteks osmolalitas cairan naik berarti dia kurang cairan, ya, kurang
air, ya kurang air. Ya oleh karena itu semuanya konsentrasinya jadi tinggi, naik ya. Nah, sehingga collecting duct menjadi lebih tembus air. Air akan keluar dari collecting duct ke tempat yang mempunyai osmolaritas yang lebih tinggi di kawasan medula. Ya, jadi kalian ingat air selalu mengalir dari yang tinggi ke rendah. Ya, nah ini juga sama osmolaritas yang tinggi. Oke, dengan demikian konsentrasi paurin, dengan demikian konsentrasi urin akan menjadi lebih pekat. Jadi apa yang menyebabkan urin itu menjadi lebih pekat yaitu hormon ADH. Oke, jadi kita jelaskan mengenai ini ya, gradien konsentrasi. Ya, nomor A ini A ya. Jadi kalian lihat yang kayak begini nih, nggak ada bahasa Indonesianya, tapi bahasa Indonesianya ya untuk menolong kalian untuk memahami ya. Jadi kalau kalian lihat ini ya. Nah, kelihatan nggak ini? Ini PowerPoint saya ya, dan di sini ada keterangan-keterangan yang saya tidak bisa ketik di sini ya. Ini keterangannya. Nah, jadi kalian lihat ada saya punya catatan nota di sini ya. Jadi kalian kalau download itu PowerPoint ya, kamu bisa melihat di sini. Oke? Nah, sekarang saya baca Inggris aja dulu ya. Jadi 3 kunci utama yang memainkan peranan dalam orientasi osmotic gradient ya, gradient osmotic ya. Nah, pertama adalah the long nephron loops of juxtamedullary nephron create the gradient. Jadi yang ini ya, nephron yang panjang ini ya, dia terutama yang dekat dengan juxtamedullary ya, mereka akan ya bekerja dengan counter current multiplier. Nanti saya akan jelaskan ya mengenai counter current multiplier. Nah, nomor B, fasa recta preserve the gradient. Jadi adanya fasa recta ini ya, dia juga akan melindungi dari gradien konsentrasi yang terlalu jauh ya. Nah, mereka juga menjadi kuman-kuman, kok kuman-kuman ya, kanker, sorry, salah ngomong ya. Jadi fasa recta ini preserve, jadi fasa recta ini yang membuat gradien itu konsentrasi tetap ada ya, dan mereka ini berperan sebagai exchanger. Apa exchanger? Penukar ya, penukar counter current ya. Mudah-mudahan nanti ada penjelasannya ya. Nah, osmolality dari medullary interstitial fluid progressively increases from 300 ya, from 300 at the of normal body fluid to 1200 ya, at the deepest part of the medulla. Jadi osmolality dari medulla ini, bagian medulla ini ya, tergantung ya dari ada variasi ya, dari 300 sampai 1200. Jadi pada permulaan di sini 300, tapi makin lama makin ke dalam dia menjadi 1200 mili ya. Oke, osmotik. Oke. Ini yang gambar kita ya. Pertama adalah filtrat masuk ke loop nephron ya. Yang isoosmotik, artinya ya antara di dalam plasma darah ya dan interstitial fluid ya. Interstitial fluid itu di balik ini ya, sama aja. Oke, filtrat entering the nephron loop is isoosmotic, sama sama osmosisnya ya, sama tekanan osmotiknya. Oke. Kemudian dia 300 kan, dia akan turun lagi ke sini
ya sampai ke sini bagian sini ya. Water move out of the filtrate in the descending limb. Jadi ini yang descending limb ya. Down its osmotic gradient. Jadi osmotic gradient ini makin lama makin pekat ya, makin konsentrasinya makin banyak ya. Nah, jadi konsentrasi semakin filtrat ini semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi? Ayo coba supaya kalian juga nggak ngantuk ya. Jawab dah. Kenapa konsentrasi ini semakin tinggi? Kenapa? Konsentrasi filtrat. Kamu lihat nggak dari 300, 400, 600, 900, 1200. Kenapa kira-kira? Kenapa? Kenapa, Ri? Kenapa ya, Pak? Karena adanya reabsorpsi air kali ya, Pak? Iya, ya kan air ditarik keluar ya. Jadi di sini makin pekat, betul nggak? Makin pekat ya, Pak. Ya, makin ke bawah dia makin pekat, ya. Nah, kemudian dia ke atas lagi dia menjadi kurang pekat lagi. Kenapa kurang pekat? Kenapa jadi kurang pekat? Karena NaCl ya, NaCl yang direabsorpsi kan. Sini NaCl direabsorpsi sehingga ini kurang pekat lagi kan udah terreabsorpsi yang NaCl-nya ya. Jadi dia lebih cenderung ke air aja di sini ya. Cenderung ke air aja. Paham ya? Jadi nomor 3 tadi filtrat ya sampai kepada konsentrasi yang paling tinggi ya di dasar loop of Henle ini ya. Yang keempat natrium dan klorida juga keluar dari filtrat ya. Nah, ini akan meningkatkan apa? Interstitial fluid modality. Jadi model apa? Jadi dia interstitial fluidnya konsentrasinya bertambah karena NaCl-nya kan keluar ya. Nah, yang kelima sini filtrat is at its most dilute as it leaves the nephron loop. Jadi di sini adalah tekanan apa sangat dilute. Dilute itu apa ya? Sangat encer. Kenapa encer? Karena ya malah dia itu hypoosmotic ya. Karena itu NaCl-nya udah keluar ya. Jadi dia sangat encer sebenarnya. Oke. Nomor 5 ya, filtrat is at its most dilute and it leaves the nephron loop. Jadi dari nephron loop ini dia sudah karena sudah collecting duct ya, di situ masuk ke dalam papila. Ya. Jadi disebut hypoosmotic karena sangat encer ya. Nah, kemudian ini yang peranan vasa recta ya untuk menjaga gradien itu ya. Yang ininya adalah vasa rectanya. Ini vasa rectanya ya. Nah, jadi vasa recta ini kan dia itu eferen arteriol ya. Jadi dia akan keluar di sini, ini vasa recta ya. Vasa recta juga mengikuti ya, dia tembus terhadap air dan tembus terhadap jadi kalau di sini ada NaCl masuk, air keluar ya, NaCl masuk, air keluar. Kemudian makin lama makin banyak yang masuknya NaCl-nya. Ya. Nah, kemudian di sini kebalikan NaCl keluar ya. Nah, inilah nanti yang akan mendorong ya terjadinya yang tadi itu ya, pertukaran air itu ya. Nah, ini adalah collecting duct
di dalam collecting duct. Apa yang terjadi? Under the control of antidiuretic hormone. Jadi hormon antidiuretik ya. Collecting duct determine the final concentration. Jadi dia akan menentukan konsentrasi final ya, akhir, dan juga volume dari urin ya. Di sini ada dia masih mengalami reabsorpsi ya. Nah, reabsorpsi dari H2O meskipun sudah ya, meskipun di sini, jadi di sini ada H2O yang selalu keluar sehingga dia menjadi lebih pekat lagi ya. Nah, ini kalau kita sangat terhidrasi, artinya minum banyak ya, tetapi tidak ada ADH. Apa yang akan terjadi kalau tidak ada ADH ya? Nah, Kang Tis ini kan seperti biasa akan naik ya ininya ya. Nah, akan decrease karena nggak ada ini, akan decrease osmolarity. Jadi osmolarity dari yang sini akan decrease. Kenapa? Karena H2O-nya keluar mulu. Ya, dia kan baju nih. Ya, dia akan keluar mulu, H2O-nya akan keluar mulu. Jadi dan decrease ADH release from posterior pituitary. Jadi pada saat ini, pada saat itu dia belum tidak diperintahkan ADH ya untuk mengkonsentrasikan urin. Number of aquaporins is in collecting duct. Jadi yang tadi itu ya, poin-poin tadi ya, kemudian dia akan menurunkan absorpsi air dari collecting duct ya, dan sehingga dia akan mempunyai aliran air yang tenang. Nah, kalau kita ada ADH, apa yang akan jadi ADH? ADH akan bangun dan jadi apa mana? ADH kalau ada ADH akan menyebabkan apa? Air terreabsorpsi ya, dan natrium the other way around ya. Kalium akan disekresikan, natrium akan reabsorpsi ya. Natrium akan direabsorpsi, air vitamin K akan meresa. Apa tadi? Sampai mana sih? Jadi ADH ini akan menambah jumlah aquaporin ya. Aquaporin nih ya, banyak aquaporin akan menambah jumlah aquaporin dalam collecting duct ini ya, sehingga akan menaikkan reabsorpsi air ya, sehingga yang ininya dia akan jadi konsentrasinya akan menjadi rendah lagi ya. Nah, urea ini ya dia menentukan, ikut berkontribusi ya untuk menjaga osmotic gradient ya. ADH increases its recycling. Oke. Urea ini ya, dia pertama dia keluar dari sini, masuk ke sini. Ya, begitu. Oke. Ya, nanti kalian bisa setelah kalian baca ulang lagi, mungkin kalian bisa lebih mengerti ya. Nah, yang tadi ini ya, hipertonik ya masuk, kemudian jadi osmotonik. Ya, ini kayak ular-ular gitu ya. Ini yang low level ya, level ADH-nya rendah. Tapi kalau ini level ADH-nya tinggi. Ya, makanya dia ada penyerapan air. Oke. Nah, kita pelajari mengenai apa sih fungsi ADH ya. Kalau kalian mau tahu terjemahannya ada di sini ya, sudah saya terjemahkan di sini ya. Jadi kalian bisa lihat terjemahannya di sini. Oke. Nah, fungsi ADH ya.
Itu untuk membuat konsentrasi air ya menjadi in the blood decreases ya. Jadi apa? Lebih encer, kan anti diuretik hormon diuretik ya. Nah, jadi konsentrasi dalam air di dalam darah itu berkurang. Oke. Increase the osmotic pressure of body fluid, stimulates osmoreceptor in the hypothalamus. Jadi ada jadi konsentrasi air dalam darah berkurang ya. Nah, karena ada tekanan osmotik ya dari body fluidnya naik ya, maka dia akan menstimulasi kemoreseptor di hipotalamusnya, dan hipotalamus akan memberikan signal ke posterior pituitary gland. Dari mana? Jadi hipotalamus memberikan signal ya supaya posterior pituitary, dia pituitary yang belakang, dia akan mengeluarkan ADH ya. Nah, darah akan mentransportkan ADH itu ke ginjal ya, dan ADH akan menyebabkan distal convoluted tubule dan collecting duct ya, sekaligus mereka ya untuk meningkatkan reabsorpsi air dengan osmosis. Oke. Nah, urin becomes more concentrated. Jadi pada ujung-ujungnya urin akan menjadi lebih terkonsentrasi, lebih pekat ya, dan volume urin pun akan menurun. Oke. Nah, sekarang ini adalah suatu summary apa? Ringkasan ya antara bagian-bagian ginjal dengan fungsinya ya, fungsinya. Nah, ada glomerulus untuk filtrasi ya, kapsul. Oke. Kamu sudah pernah dengar ya. Proximal convoluted tubule sudah pernah dengar ya. Descending limb, ascending, distal convoluted tubule itu adalah distal convoluted tubule tadi kan sudah kita lihat ya, di mana dia terjadi reabsorpsi ini dan itu. Oke. Dan collecting duct itu dia untuk reabsorpsi air oleh otot. Jadi kalian bisa baca ringkasan ini antara bagian-bagian dari ginjal ini dan fungsinya. Oke, ini tadi hanya summary aja ya. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai asam urat dan urea. Jadi dia adalah dua hal yang berlainan ya antara asam urat dengan urea. Oke. Nah, urea adalah produk sampingan dari katabolisme protein, ya, pemecahan protein. Di mana? Yaitu di hati, hepar, ya. Konsentrasi urea dalam plasma akan naik turun sesuai dengan jumlah protein dalam makanan kita, ya. Jadi dia akan merupakan pemecahan protein. Kalau kamu makan banyak protein, maka urea pun akan banyak, ya. Nah, urea akan masuk ke tubulus ginjal melalui filtrasi. Ya. Seperti sudah kita lihat, urea ini berperan dalam reabsorpsi air dari collecting duct. Ya. 80% dari urea mengalami daur ulang, recycle. Ya. Oke, masih ingat nggak gimana caranya merecycle? Ya. Mana tadi, urea akan masuk ke tubulus ginjal melalui, jadi urea ini bisa difiltrasi ya, seperti sudah kita lihat urea berperan dalam reabsorpsi air ya. 80% dari urea mengalami daur ulang. Oke.
Oke. Untuk asam urat ya adalah hasil metabolisme dari asam nukleat. Jadi asam urat itu dari asam nukleat yaitu DNA dan RNA ya. Asam urat akan terfiltrasi dan masuk ke dalam tubulus. Asam urat akan direabsorpsi dengan transport aktif. Tapi juga sekalian 10%, sekitar 10% akan disekresikan ya dan dibuang bersama dengan urin. Nah, sekarang komposisi urin. Komposisi urin menunjukkan volume air dan zat terlarut yang mesti dibuang melalui ginjal ya, yang tidak diperlukan oleh tubuh ya. Nah, komposisi urin ini. Oke. Komposisi urin dapat berbeda tergantung dari diet dan aktivitas fisik ya, bahkan juga suhu udara ya. 95% terdiri dari air. Dan selebihnya mengandung urea, asam urat, dan vincristine. Asam urat dan kreatinin ya. Komposisi urea, asam urat, dan kreatinin. Dan mungkin mengandung sedikit asam amino dan elektrolit juga ya di dalam urin. Tapi jarang ya, elektrolit itu jarang. Oke. Bukan, asam amino itu jarang. Nah, renal clearance atau clearance ginjal. Saya dengar kata Bu Rizky, di sini juga disebut bersihan ginjal. Karena clearance itu kayak bersihan. Ya. Nah, laju pengeluaran zat kimia dari dalam, sebenarnya clearance ini adalah laju pengeluaran zat kimia dari dalam plasma ya. Nah, volume atau kalau kita mau lebih teoritis ya, volume cairan yang mengalami filtrasi dalam jangka waktu tertentu ya, itu sudah bisa dapat dalam menit maupun jam ya. Sehingga laju itu sendiri berarti formula yang ya, mana tadi laju di sini berarti volume dibagi dengan jangka waktu ya, misalnya ml atau liter ya, dibagi dengan menit atau jam ya. Jadi kalau dia ml itu per menit, kalau liter itu per jam. Itu adalah konsensusnya deh ya. Dipakai untuk mengukur efisiensi ginjal. Jadi clearance ginjal ini dipakai untuk mengukur efisiensi ginjal, artinya fungsi ginjal ya. Nah, cara mengukur clearance ginjal ini ada dua, yaitu menggunakan zat luar eksternal. Jadi kita menyuntikkan inulin ya. Nah, inulin ini adalah suatu zat yang amat sesuai ya, karena dia itu difiltrasi 100%. Ya, dan dia tidak mengalami reabsorpsi dan sekreti. Ya. Yaitu pertama menggunakan zat dari luar, itu eksternal. Itu menyuntikkan inulin. Apa itu inulin? Inulin itu adalah ya, dia itu dari bunga ya, inulin. Dia difiltrasi 100% dan tidak mengalami reabsorpsi dan sekresi. Jadi kalau kita menghitung clearance inulin ini, kita akan mendapatkan dengan persis ya fungsi ginjal kita. Oke. Dan yang kedua adalah para aminohipuric acid PAH. Ya. Nah, ini kan cara luar ya. Ada juga menggunakan zat dalam tubuh, yaitu kita sebut endogenous ya. Endogenous itu zat di dalam tubuh ya. Contohnya adalah creatinine clearance ya, karena kreatinin sendiri adalah breakdown dari otot kan. Kreatin dari otot kemudian menjadi kreatinogen, enzim kreatinogen ya. Endogenous karena kita menggunakan kreatinin ya, sehingga disebut creatinine clearance kreatinin ya. Clearance kreatinin digunakan untuk mengukur laju filtrasi glomerulus ya, atau glomerular filtration rate ya. Sebenarnya bahasa Inggris yang betul glomerular
ya, glomerular filtration rate, GFR, ya. Nah, kalau kalian mau lihat ini, ya coba kita bisa sama-sama lihat ini ya. Meet Grammarly Business. Your entire organization communicate more clearly and professionally. It's a writing assistant that works seamlessly. Clearance, or clearance rate of a substance, is defined as the volume of plasma needed to pass through the kidneys in a given amount of time in order to excrete a given quantity of that substance in the urine, and it's typically expressed in milliliters per minute. Now, the following equation is routinely used to calculate the clearance rate of a substance, where Cx, or clearance rate, expressed in milliliters per minute, equals the urine concentration of substance X, expressed in milligrams per milliliters, times the urine flow rate, which is expressed in milliliters per minute, divided by the plasma concentration of substance X, which is expressed in milligrams per milliliters. Now, with this in mind, let's examine how filtration, reabsorption, and secretion affect clearance rates. For example, let's say the plasma concentration for substance X is 1.5 milligrams per milliliter, and the urine concentration is 50 milligrams per milliliter, and the urine flow rate is 1.2 milliliters per minute. If that substance is only filtered, not secreted, and not reabsorbed, then the clearance rate will be 40 milliliters per minute. On the other hand, what will the clearance rate be if substance X is freely filtered and about 50% of it is reabsorbed but not secreted? Now, the plasma concentration and urine flow rate will be unchanged at 1.5 milligrams per milliliter and 1.2 milliliters per minute, respectively. However, the urine concentration will now be half, or 25 milligrams per milliliter. With these new values, the clearance rate of substance X, which is filtered and reabsorbed but not secreted, will be 20 milliliters per minute. This represents a 50% decrease in clearance compared to a substance that is only filtered. What will the clearance rate of substance X be if it's freely filtered, not reabsorbed, but now substance X is secreted? Again, the plasma concentration and urine flow rate of substance X will be unchanged at 1.5 milligrams per milliliter and 1.2 milliliters per minute, respectively. However, because substance X is now secreted, the urine concentration will also be increased, in this case to 75 milligrams per milliliter. With these new values, the clearance rate of substance X, which is freely filtered and secreted but not reabsorbed, will be 60 milliliters per minute. Now, with this in mind, let's turn our attention to how we can use clearance rate to assess two very important renal functions, which are glomerular filtration rate and renal plasma flow. In order to use clearance rate to assess glomerular filtration rate, the molecule must be freely filtered, not reabsorbed, and not secreted. There are two such molecules that are typically used. They are inulin, a plant-based polysaccharide, and the endogenous molecule creatinine, which is a byproduct of the breakdown of creatine phosphate, primarily in skeletal muscles. Of the two molecules, inulin clearance is a more accurate measure of GFR. However, it's not practical for day-to-day clinical use because it must be administered intravenously. Thus, creatine clearance is more widely used. In fact, there are a number of algorithms that rely solely on serum creatinine to estimate GFR. We'll talk about those in another lesson. Now, in order to use clearance rate to assess renal plasma flow, the molecule must be completely cleared by the kidneys. In other words, it must be freely filtered and secreted, but not reabsorbed. Para-aminohippuric acid, or PAH, is routinely used to estimate renal plasma flow.
Because PAH is not endogenous to humans, it must be administered intravenously. 20 to 30% of PAH is cleared through filtration, while the remaining 70 to 80% is completely secreted along the proximal tubule, primarily by the sodium-dependent phosphate transporter 1. Because PAH only estimates the renal plasma flow to the segments of the kidney that form urine, it underestimates total renal plasma flow by about 10%, which is why renal plasma flow is approximately 92% of PAH clearance. Ya, jelas nggak yang tadi? Bapak maaf, suaranya nggak ada. Iya, Pak, suaranya nggak kedengeran. Suaranya Pak nggak ada. Dengar nggak? Sudah Pak, sudah kedengaran. Oh, dari tadi sampai sekarang nggak kedengaran? Sudah ada sekarang. Hah? Tadi ada Pak. Tapi sebentar doang sih, Pak, nggak kedengerannya. Oh ya udah. Coba tadi soalnya saya pakai ini, saya nggak kedengaran ya. Oke. Jadi hasil glomerulus disebut juga filtrat itu ya di. Yang tadi saya jelaskan mengenai perhitungan tadi, dengar nggak kalian? Kurang Pak, putus-putus. Oh coba saya ulang ya. Nah, oke. Jadi ini pada pasien A disuntikkan inulin ya. Nah, karena inulin ini adalah difiltrasikan, jadi disuntikkan inulin. Jadi setelah 1 jam, konsentrasi inulin ini di dalam plasma, contohnya 50 mikromol ya. Kemudian konsentrasi dalam urin yang kita tampung, terus urinnya juga kita uji ya 1000. Oke. Nah, aliran urinnya 0,1 liter per jam. Taunya dari mana? Ya kamu biasanya ini disuruh tampung sepanjang hari 10 jam misalnya. 10 jam dapat 2 liter. Berarti berapa? 2 liter dalam 10 jam. Jadi 2000 per 10. Jadi adalah
2000 per 10 200 gitu ya, 200 ml gitu ya. Jadi seperti ini cara hitungnya ya, aliran urin. Jadi nah GFR-nya adalah 1000 dikali 0,1 dibagi 50. Nah yang sama dicoret dulu, sama dicoret ya. Nanti hasilnya adalah liter per jam. Kalau ini udah dikali-kaliin kan 1000 kali 0,1 kan 100. 100 dibagi 52 ya. 2 liter per jam. Ya, boleh. Gitu ya. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai urinnya sendiri ya. Hasil filtrasi glomerulus disebut juga filtrat itu dimodifikasi oleh tubulus sesuai dengan keperluan tubuh ya. Jadi modifikasinya itu dalam bentuk reabsorpsi dan sekresi ya. Nah, volume dalam 24 jam adalah sekitar 1,5 liter per hari ya yang kita produksi urin ya. Jadi produksi urin rata-rata adalah 1 ml per menit. Ya, jadi kalau selama 1 jam ya kira-kira 60 mili lah ya. Nah, warna urin yang kekuningan itu adalah akibat kandungan urobilinogen ya. Jadi dia adalah urobilinogen itu metabolisme dari empedu kita ya, bilinogen, oke? Dan juga dari sel darah merah juga ya kan akan keluar akhirnya menjadi urobilinogen, oke? Urin normal tidak mengandung sel darah merah. Seharusnya tidak ada sel darah merah. Sel darah putih juga ya tidak. Tapi kadang-kadang ada 1-2 ya, di mana kalau ada sel darah putih berarti mungkin ada ISK. Kamu tahu ISK, infeksi saluran kemih ya. Trombosit juga mesti nggak ada. Protein juga mestinya nggak ada karena besar ya, dan juga tidak mengandung bikarbonat. Oke. pH-nya sekitar 6 sampai 8 ya, biasanya cenderung agak asam. Tapi bisa juga sedikit basah ya, terutama yang vegetarian. Ya, karena hasil metabolisme protein adalah asam amino ya, jadi cenderung asam. Ya. Nah, jadi dia agak asam bagi yang vegetarian terutama ya. Biasanya urin adalah hipotonik, tetapi osmolalitasnya bisa berkisar antara 300 sampai 1400. Jadi tergantung kita minumnya ya, tergantung kita makan apa ya, obatnya. Kalau kita minum obat diuretik nanti akan keluar banyak maka akan jadi hipotonik ya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang biasa dipakai diuresis. Apa itu diuresis? Yaitu laju pembentukan urin lebih dari 2 ml per menit. Kan tadi kan rata-rata 1 ml per menit. Kalau lebih dari 2 ml per menit, kita akan menghasilkan banyak urin ya. Nah, itu disebut diuresis. Oke. Nah, poliuria adalah bila volume urin bertambah untuk periode yang lama ya, disebut poliuria kalau volume urin bertambah ya dalam satu jangka waktu. Oke. Oligouria kalau volume urin kurang dari 500 per hari. Ya kan? Sehari kan sekitar 1,5 liter. Oke. Nah, kalau dia itu kurang dari 500 disebut oligo ya, kurang. Kalau banyak disebut poli. Oke. Nah, ini adalah tes urin ya. Jadi kalian pakai semacam strip ini ya. Nah, strip terus kita tes, kita urin tampung dalam satu wadah ya. Kemudian celupkan tes ini seperti pH indikator ya. Nanti kita cek warna-warna ini ya supaya ketahui apakah ada nitrit, urobilinogen, protein, ya, pH, apakah ada darah, kemudian bagaimana dia punya spesifik gravity itu berat jenis, apakah ada keton. Kalau ada keton berarti mungkin ada diabetes ya, orang diabetes ya. Bilirubin, glukosa ya, glukosa. Kalau glukosa ada dalam urin sudah nggak normal kan. Tapi kita juga pengen tahu berapa banyaknya glukosa itu.
Nah, ini istilah-istilah kalau abnormal urin konstituen ya. Jadi ada komposisi urin yang abnormal ya. Misalnya kalau dalam urin ada glukosa ya, itu akan disebut glikosuria, glukosuria ya. Contohnya adalah kemungkinan adalah diabetes. Oke. Nah, kalau kulit urin ada protein ya, disebut proteinuria. Nah, salah satu komponen protein yang paling banyak adalah albumin, maka disebut albuminuria ya. Nah, ini bisa terjadi karena macam-macam ya, bisa karena olahraga yang berat ataupun kehamilan ya, tapi bisa juga merupakan kerusakan ginjal ya, seperti glomerulonefritis dan sebagainya ya, nephrotic syndrome. Oke. Nah, keton body, kalau ada keton kita sebut ketonuria ya. Biasanya ini karena mungkin orangnya diet ketat ya. Kalau diet ketat ini ya starvation, orang kelaparan. Oke. Dan juga untreated diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus yang tinggi, berat, parah. Jadi keluar keton. Sebenarnya keton itu karena ada ada pemecahan lemak ya, pemecahan lemak itu akan menjadi keton nantinya ya. Jadi kalau orang yang dietnya diet ketat ya, nanti akan ada pemecahan lemak. Nah, waktu lemak dipecah akan menghasilkan keton. Oke. Nah, hemoglobinuria. Nah, contohnya pada waktu transfusi atau pada waktu hemolytic anemia atau pada waktu kebakaran ya, luka bakar maksudnya ya. Bile pigment, kalau ada empedu ya disebut bilirubin urea. Kalau ada bilirubin ya, contohnya mungkin liver, penyakit hati ya, hepatitis. Oke. Eritrosit, hematuria ya, mungkin karena ada bleeding, pendarahan ya di saluran kemih, atau karena ada kidney stone, batu empedu ya, dan juga trauma dan kanker dan sebagainya. Leukosit, kalau ada leukosit disebut pyuria ya, itu dapat menunjukkan adanya infeksi saluran kemih. Oke. Nah, sekarang eliminasi urin ya. Jadi urin ini setelah dibentuk dalam nefron, maka urin akan masuk ke collecting duct. Ya kan, dia masuk collecting duct lalu masuk ke renal papilla. Ini renal papilla ya. Nah, masuk ke minor dan mayor calyx ya, masuk ke renal pelvis, ini renal pelvis di sini ya. Kemudian masuk ke dalam ureter ya, dan masuk ke dalam urinary bladder kantong kemih ya. Dan urin akan disimpan dalam kantong kemih, dan kalau sudah penuh maka akan dikeluarkan melalui uretra ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai ureter yang tadi ada 2 kan, kita memiliki sepasang ureter ya. Nah, masing-masing panjangnya sekitar 25 cm. Letaknya agak di belakang dari peritoneum ya, paretal peritoneum ya. Apa istilahnya kalau letaknya di belakang, istilahnya apa, masih ingat nggak? Masih ingat nggak istilahnya apa kalau letaknya di belakangnya peritoneum? Yaitu Rizky atau Resti, siapa yang masih ingat? Silmi? Yaitu retroperitoneal ya, retroperitoneal. Retro artinya di belakang ya. Nah, turunnya sejajar dengan tulang punggung kita. Kedua ureter itu bermuara di kantong kemih. Dinding ureter mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan mukus yang terdalam, lapisan otot di tengah, dan lapisan luar yang berserat. Ya, jadi ada 3 lapisan tadi ya. Mukus coat, lapisan yang terluar, yang mukosa ya. Kemudian di sini ada lumen itu lubangnya ya. Dan muscular coat, lapisan ini muskular, yaitu otot ya. Dan kemudian lapisan yang terdalam ini adalah fibrous, karena dia ada fibrous coat ya. Jadi dia
seperti dibungkus oleh serat ya, bayang berserat. Oke. Nah, yang di sekitarnya di sini adalah adipose tissue. Jadi jaringan-jaringan lemak ya, yang warna kuning ini jaringan lemak ya, adipose tissue. Alright. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai bladder, yaitu kantong kemih ya. Dia berbentuk rongga dan elastis ya, elastis dia ya. Bisa menjadi besar kalau, bukan kalua, kalau ya. Ini komputer ini dia selalu ubah sendiri nih, kalua jadinya ya, kalau. Oke. Kalau urinnya banyak ya, jadi dia akan elastis membesar dan mengandung otot juga. Letaknya di rongga pelvis, di belakang simfisis pubis dan di bawah peritoneum. Simfisis pubis ini untuk wanita ya, itu tulang ya, simfisis pubis, oke? Dan di bawah peritoneum. Pada wanita dia bersinggungan dengan dinding luar uterus dan vagina ya, dia bersinggungan ya, karena dia kan keluarnya tuh ya lewat uretra. Jadi dia di dinding luar uterus dan vagina. Sedangkan pada pria dia bersinggungan dengan rektum. Ya, saya perbaiki dulu. Bersinggungan dengan rektum. Ya. Pada wanita pria dia bersinggungan dengan rektum. Nanti ada gambarnya ya. Bukaan ureter adalah area trigon ya. Mempunyai 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa dalam, lapisan mukosubmukosa, lapisan berotot, dan lapisan luar yang berserat ya. Serat-serat otot polos terdiri dari otot detrusor yang merupakan otot dari dinding organ ini. Jadi kalau kalian lihat sini ya, jadi di sini untuk wanita dan pria ya. Jadi yang kalau wanita tadi dia di bawah uterus ya. Nah, kalau yang pria ini dia ada di sebelahnya rektum. Ini kan rektum ya, dia di sebelahnya rektum. Oke. Nah, kita ada 2 ureter. Kemudian di sini ini kan bladder ya, bladder. Jadi di sini adalah uretra, bukaannya ya, uretra ya. Nah, dia akan keluar, urinnya keluar ya. Jadi dia tidak bersamaan dengan ini, yang ini belakangnya adalah vagina. Ini vagina ya. Nah, ini adalah uretra. Nah, sedangkan yang lelaki dia ini uretranya sini. Ini uretra ya. Panjang mana? Panjang yang pria atau yang wanita? Yang pria, Pak. Iya. Pria juga tergantung ya, nggak semuanya panjang ya. Beda-beda ya, Pak. Nah, apa masalahnya kalau panjang dan pendek di sini? Jadi siapa yang lebih mudah mendapatkan infeksi, yang wanita atau yang pria? Pria, Pak. Nah, pria atau wanita? Ayo. Mana yang Pria. mendapatkan infeksi saluran kemih, pria atau wanita? Wanita, Pak. Wanita. Kenapa, Nanda? Karena uretranya lebih pendek, jadi gampang terserang mikroorganisme mungkin, Pak. Iya, ya. Jadi Rizky, jadi wanita ya lebih ini. Jadi biasanya bakteri itu datang dari sini ya, dari rektum. Karena rektum kita kan mengandung makanan ya. Nah, di sini kan banyak sekali flora-flora usus, bakteri-bakteri, terutama E. coli ya, E. coli itu loh, E. coli ya bahasa Inggris ya, E. coli bahasa Indonesia ya. Nah, ini dia itu akan masuk ke sini. Ya, dia kalau ceboknya nggak hati-hati nih, ceboknya nih ya. Cebok seharusnya wanita itu dari depan ke belakang. Kalau kita cebok dari belakang ke depan, ya dia akan masuk, bakteri akan masuk. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke bladder kita ini ya, bladder kita. Jadi ini ureter tadi ada 2 ya. Ini detrusor muscle ya, itu otot ya, otot detrusor ya. Nah, karena otot inilah dia bisa mengembang ya, bisa stretch. Kalau urinnya banyak dia stretch ya. Jadi kita bisa nahan urin. Oke, ini submukosa. Kemudian dia ada mukosa. Jadi ada mukosa lapisan ya.
kalau kita lihat di sini ada bukaan untuk ureter. Ureter kan ada 2 ya. Jadi dari sini nih bukaannya di sini ya, ureter. Oke. Nah, di sini baru uretra. Nah, yang sebelah A ini dia untuk lelaki ya. Nah, di sini ada apa? Di sini apa? 2 ini. Sini apa? Kantung, Pak. Bukan, sini. Oh, Yang, bukan. yang saya tunjuk sini. Bentar ya. Yang saya tunjuk ini apa? Prostat. Ya, ini adalah kelenjar prostat. Jadi uretra, Alhamdulillah. Gratis. uretra kita ini melalui prostat ya. Jadi ada di tengah-tengah prostat ini ya. Jadi apa kalau prostatnya bengkak atau prostatnya mengalami pembesaran, jadi apa yang akan terjadi? Ureternya menyempit, Pak. Hah? Dia akan Menghalangi keluarnya urin, Pak. Iya, ya. Jadi kalau yang orangnya udah orang tua kan, kebanyakan prostatnya udah membengkak ya, membesar sehingga dia akan urin akan susah keluar, ya. Nah kalau ke WC itu lama banget sampai urinnya baru keluar, gitu kan? Terus kalau udah keluar juga netes-netes gitu, ya. Nah ini bagian ini dari luar sini ya, jadi uretra, langsung uretra ya. Ini juga pria nih ya, ada prostatnya ya. Jadi prostat ini pria ya. Jadi prostat itu mengelilingi uretra ini ya. Jadi perhatikan, jadi pada gambar ini adalah kantong kemih dari prostat pada pria dan prostat pada pria. Otot detrusor ini berfungsi untuk kontraksi dan mengeluarkan urin dari kantong kemih ke uretra. Ya, perhatikan pembukaan ureter dan trigon. Ya, trigon ini. Oke, trigon ini loh. Trigon ini ureter ini masuk ya, dan di sini namanya trigon karena kayak segitiga. Ya. Nah, pada pria yang berumur seringkali prostat membesar sehingga dapat menghalangi keluarnya urin. Ya. Oke, jadi ini lapisannya ya, mukosa muscular coat, lumen, mucus coat, submucous coat, gitu ya. Ini nggak usah kalian hafalin deh, ya, cuma asal tahu aja. Nah, sekarang kita sampai pada uretra. Uretra ialah sebuah saluran yang menyalurkan urin ya keluar tubuh. Dindingnya dilapisi dengan membran mukosa dan memiliki lapisan otot halus yang tebal ya. Otot halus, maksudnya otot halus ya. Pada wanita panjangnya sekitar 4 cm aja ya. Pada pria panjangnya sekitar 17,5 cm ya. Bervariasi. Jadi maksudnya nggak semuanya sama ya, 17 yang saya bilang gitu, ada yang lebih panjang dan lebih pendek ya. Nah, pada pria, uretra adalah tempat keluarnya urin dan juga air mani. Ya, ada 3 bagian, yaitu uretra prostat, yang tadi itu ya uretra prostat, membran uretra, dan uretra penis. Ya kan di atasnya itu prostat, bawahnya itu uretra penis. Ya, nah tengah-tengahnya membran uretra. Oke. Jadi uretra ini ada banyak kelenjar-kelenjar ya, karena dia akan memberikan seperti kalau untuk air mani itu sebenarnya banyak sekali zat-zat di situ ya, yang dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar ini ya. Kemudian muscle layer, jadi lapisan otot ya, dan lumen, ini lumen itu lubangnya, jadi lubangnya itu kecil aja sebenarnya uretra itu ya. Dan ada mukus membran, banyak mukosa ya, untuk melincirkan ya, dan juga untuk mencegah infeksi ya. Nah, kemudian sekarang kita bicarakan mengenai pembentukan urin ya, namanya micturition. Micturition ini adalah proses keluarnya urin ya, proses keluarnya urin. Nah, dibantu oleh suatu refleks yang disebut micturition reflex ya. Prosesnya adalah sebagai berikut. Kantung kemih sudah penuh dan membesar. Jadi kalau kita udah ngerasa nih pengen tipis ya, kantungnya sudah penuh dan besar, reseptor yang peka akan tekanan di kantung kemih. Jadi ada reseptor
ya, reseptor yang peka akan tekanan ya akan terangsang ya, artinya tersimulasi ya. Dan mereka akan memberikan signal kepada pusat micturition di saraf tulang belakang yang berdekatan. Jadi kan itu kan dekat dengan tulang belakang. Jadi di situ ada saraf. Jadi dia akan memberikan, di situ ada pusat micturition-nya. Saraf, aduh, kantong kemih udah mulai penuh nih ya. Nah, sistem saraf parasimpatetiknya, kan saraf itu ada dua, simpatetik dan parasimpatetik ya. Sistem saraf parasimpatetik akan menjalar ke otot detrusor. Tadi kamu ingat ada otot namanya otot detrusor ya. Sehingga otot tersebut akan berkontraksi ya. Dan kita akan merasa ingin pipis, udah berkontraksi ya. Nah, kontraksi sphincter uretra eksternal adalah voluntary ya, artinya dia itu dapat dikuasai oleh otak kita. Jadi kalau pengen pipis kita bisa tahan sebenarnya ya. Dan reflex micturition dapat ditekan oleh signal-signal dari batang otak dan korteks otak untuk mencegah pengeluaran urin. Jadi yang tadi itu ya, perasaan pengen pipis tadi itu ya, dia itu dari sarafnya dari yang dekat, yaitu di tulang belakang ya. Tapi kita ada saraf di otak yang bisa menekan dia ya, yang kita kan aduh masih belum sempat nih, masih kuliah nih, ntar dulu deh pergi pipisnya ya. Jadi dia akan dicegah oleh otak ya, perintah dari otak. Oke. Nah, pada anak-anak dan orang tua seringkali susah. Kenapa? Karena pada anak-anak, terutama pada anak-anak nih ya, karena yang sini yang signal-signal dari batang otak ini belum sempurna ya. Sedangkan pada orang tua itu lain perkara. Kalau pada orang tua biasanya karena ototnya sudah lemah ya, jadi antara ototnya itu udah lemah, jadi dia tinggal pipis aja gitu ya, kok jadi nggak kontraksi itu. Setelah ada rasa ingin pipis, sphincter uretral eksternal ya akan jadi relax ya. Nah, impulses dari bagian pons itu di otak ya, pons dan hipotalamus di otak akan menimbulkan reflex micturition ya. Nah, otot detrusor akan berkontraksi dan urin akan keluar ke uretra ya. Nah, neuron-neuron di pusat micturition reflex akan kelelahan. Artinya udah neuron kan ada firingnya dan dia bisa jadi jenuh ya. Maka otot detrusor akan jadi relax lagi. Jadi kalau dia neuronnya udah lelah, dia jadi relax lagi dan pengeluaran air seni berhenti ya, pengeluaran air kemih ya, air seni berhenti dan kantong kemih akan diisi kembali dengan urin ya. Nah, itulah prosesnya. Nah, ini adalah salah satu yang terakhir ya. Jadi di sini di mana ada bladder, oke, bladder, ini bladder kan sudah penuh ya. Nah, dia akan ada impulses ya ke stretch reseptor tadi, reseptor akan merasa aku udah penuh ini ya. Kemudian dia akan memerintahkan increase dia akan memerintahkan spinal itu di mana di tulang belakang ya, akan meningkatkan sistem saraf parasimpatetik dan menurunkan simpatetik ya, dan menurunkan somatic motor nerve. Kemudian yang ini akan menyebabkan detrusor saraf otot detrusor untuk berkontraksi ya, sehingga internal uretral sphincter akan terbuka ya. Nah, yang ini eksternal akan terbuka ya, internal terbuka, eksternal terbuka, akhirnya pipis ya, micturition. Oke. Nah, ini yang tadi kita bilang bisa dilangkahi oleh otak ya, otak kita bisa melangkahi ya. Jadi otak di higher brain itu berarti yang mengatur, pusat yang mengatur perasaan-perasaan ya. Di situ ada pontin itu pons ya, pontin storage center, ini adalah servernya kita ini ya. Nah, dia ini dia dapat memerintahkan ya,
untuk menghambat micturition ini. Dengan yang tadi kan dia menaikkan, dia bisa nurunin, dia kan dari pusat nih, dikunci dari pusat. Ini kan dari lokalnya, ini dari pusat dikunci, turunin, ya naikkan simpatetik, ya naikkan ini, ya akhirnya inhibit, ya inhibit, gitu, ya. Nah ini sudah selesai. Ini kelainan-kelainan ginjal dan saluran kemih. Ya, ada yang namanya ektopia, horseshoe kidney, nephrotic syndrome kalau ada protein dalam urin. Ya, nah oligomeganephroria, polycystic kidney disease, ya, renal agenesis. Jadi ada ya orang yang lahir tanpa ginjal. Ya, mungkin satu kan ginjal ada dua. Ada yang lahir tiba-tiba cuma satu ginjalnya, seperti saya punya sepupu, sepupu saya, ya. Ada yang lahir ginjalnya cuma satu, ya. Itu memang dari lahirnya, ya. Nah, renal dysplasia, abnormal kidney structure, ya. Hipoplasia, kidneynya sangat kecil, ya. Ginjalnya kecil, ya. Sedikit nefron sehingga dia tidak bertumbuh dengan sempurna, ya. Dysgenesis juga tidak sempurna, ya. Nah, vesicoureteral reflux ini, nah ini nih ya, vesicoureteral reflux. Urin dapat kembalikan, harusnya urin kan dari kantong kemih ke ureter. Ya, ini kebalik, dari ureter ke kantong kemih malahan, ya. Jadi ini namanya kita sebut reflux. Reflux itu terbalik ya, reflux, ya. Kembali ke situ. Jadi kayak air sungai kan dari hulu ke hilir, dia kembali lagi dari hilir ke hulu, gitu, ya, reflux. Sebenarnya ini yang terakhir, ya. Apakah kalian ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Nah, Kalau kita buang air kecil kan bisa dikendalikan oleh otak ya, Pak. Nah, ini berlaku juga nggak untuk kita kalau nahan buang air besar, Pak? Bisa dikendalikan oleh otak juga nggak, Pak? Sama, bisa, ya, bisa juga, ya. Nah, cuman ya itu dia permainannya yaitu di parasimpatetik sama simpatetik, ya. Bisa juga. Ini ada satu YouTube lagi, kita nengok ya sama-sama ya, sebagai untuk penghabisan, ya. Bentar. Kok unavailable ya? Nggak bisa nih. Unavailable. Oke deh, YouTube account-nya sudah ditutup. Ya. Micturition. Lihat screen-nya bentar ya. Cuma 1 menit ya, bentar. The micturition reflex involves impulses traveling from the urinary bladder to the sacral region of the spinal cord and from the sacral region of the spinal cord back to the bladder. It is coordinated by neurons in the spinal cord and can be influenced by signals from the brain. When the urinary bladder becomes stretched, there is an increase in the frequency of action potentials carried from the bladder wall to the sacral region of the spinal cord. In response, parasympathetic neurons from the spinal cord to the bladder are activated, and this causes the smooth muscle on the bladder wall to contract. The sensory signals to the sacral region of the spinal cord also stimulate ascending pathways to the pons and cerebrum, which results in a conscious desire to urinate. If urination is not convenient at the time, the brain sends impulses down the spinal cord to inhibit the micturition reflex. Impulses carried via somatic motor neurons keep the external urinary sphincter contracted, which also prevents urination. When urination is desired, signals from the brain stimulate the micturition reflex.
The brain also decreases action potentials in the somatic motor neurons to relax the external urinary sphincter. Ya, itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya dalam kuliah tadi ya. Oke, ada apa-apa pertanyaan nggak? Udah malam juga ya, maaf ya. Yuk, coba kita. Sydney, we talked about how there's Kenapa ini? efferent and afferent. Oke, kalian tampilkan video kalian yuk. Kita ini apa? Kita screenshot ya. Udah pada ngasih ya. Hai Reza. Hari ini kok dikit orang yang ikut nih. Udah pada tidur kali, Pak. Jadi kalian kuliah dari jam berapa? Cuma Bapak. Loh, bukannya ada Mbak Rizky tadi? Saya nggak ngambil. Hah? Dari jam 5, Kak. Apa? Sini buka. Tidak. Ada kuliah. Oke, 1, 2, 3. Dalam kuliah ini nanti ada tugas kelompok ya. Nanti saya akan bagikan pada kalian tugas kelompok. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pak.